Assalamualaikum Mas Sadi. Nggih, oke nggih. Jadi kita kuliahnya online niki nyuwun ngapunten karena, saya ndak bisa hadir secara offline ngoten nggih. Mas pundi niki di Stainu napa ten griya ndak bisa hadir napa dados pundi? Oh. Oh, nggih 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 nggih. Jadi ini boleh open cam, boleh tidak open cam ndak apa-apa. Jadi fleksibel mawon dan ini kan saya rekam nggih. Jadi fleksibel saja nanti teman-teman yang nggak bisa mengikuti sekarang bisa mengikuti tundanya ya, yang versi tunda, nonton. Oke, saya menjelaskan apa yang sekarang saya ingin jelaskan adalah berkaitan dengan filsafat, pendidikan, Islam itu adalah masalah teori belajar ya. Jadi karena teori belajar itu adalah suatu materi yang substansial dalam ilmu pendidikan Islam, maka, itu dibahas, dalam, apa namanya, filsafat ilmu pendidikan itu mengatakan bahwa, teori belajar itu adalah suatu materi yang substansial dalam ilmu pendidikan. Di samping ya ada 3 ya, ada teori belajar, ada kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini saya, terfokus, untuk membahas, teori belajar behaviorisme. Nah, di dalam teori belajar behaviorisme itu mengatakan bahwa belajar itu adalah sebentar, bahwa, eee, Hafiz, nasinya nasinya nggak bisa ngambil, tak ambilkan dulu nggih. Oh iya makan dulu di sana, nanti punya ibu tak ambilkan. Jadi menurut, eee, teori belajar behaviorisme, itu proses belajar itu adalah proses progresif dari perilaku untuk beradaptasi. Apa yang dimaksud dengan proses progresif, yaitu proses yang berkemajuan. Orang yang belajar itu harus memiliki kemajuan. Kalau dia perkembangannya mundur, maka dia tidak dikatakan sebagai belajar, ya. Jadi orang yang tidak memiliki kemajuan atau dia mundur, maka dia itu tidak memiliki kemajuan, maka bukan belajar. Nah, belajar itu harus progresif, harus sesuatu yang sifatnya maju. Misalkan yang awalnya ndak bisa baca menjadi bisa baca, yang asalnya tidak bisa nulis menjadi bisa nulis, itu namanya belajar. Nah, Skinner sebagai seorang tokoh behaviorisme mengatakan bahwa belajar adalah proses progresif dari perilaku untuk beradaptasi. Jadi bagi Skinner, bagi kalangan, seorang behavioris, penganut teori belajar behavioris, itu, apa namanya, ukuran belajar atau tidak, itu dilihat dari perilakunya. Nah, lalu kemudian belajar itu dijelaskan sebagai proses perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon yang bisa diamati. Itu menurut kalangan behaviorisme. Jadi kalangan behaviorisme mengatakan bahwa orang yang belajar itu harus terukur dan ukurannya melalui perilaku. Nah, itu satu hal, ya. Jadi, di sini kata kunci ada clue ya, yang kita harus, pahami bersama dari, teori belajar, behaviorisme itu adalah stimulus dan respon. Stimulus itu adalah rangsangan, respon itu adalah tanggapan terhadap rangsangan itu. Nah, bagaimana prakteknya?
Jadi begini, maksudnya begini, belajar menurut, teori belajar behaviorisme yang namanya belajar itu perilaku yang berubah. Perilaku yang berubah itu adalah disebabkan oleh adanya rangsangan atau adanya stimulus yang, apa namanya, adanya stimulus yang, dimunculkan oleh seseorang sehingga menimbulkan respon kepada orang lain. Misalkan begini, siswa, ya pada awalnya siswa itu kita menghendaki supaya siswa itu mau membaca buku setiap habis, apa namanya, mau sholat duha setiap jam 8 misalkan begitu ya. Jadi pada jam 8 kita akan membentuk perilaku siswa untuk terbiasa melaksanakan sholat duha atau untuk terbiasa sholat duha lah, katakan kita sholat duha. Maka supaya anak-anak didik atau peserta didik itu mau sholat duha menurut teori belajar behaviorisme, supaya terjadi proses belajar yang asalnya tidak terbiasa sholat duha setiap jam 8, lalu menjadi terbiasa sholat duha pada jam 8, maka menurut teori behaviorisme, anak-anak itu harus diberikan stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah rangsangan, stimulus itu adalah hal yang memicu seseorang untuk melaksanakan apa yang kita kehendaki. Nah, itu kalau katanya teori belajar behaviorisme. Prakteknya gimana, Pak? Maka prakteknya ketika misalkan jam 8 anak-anak dikehendaki untuk apa namanya, untuk melakukan sholat duha misalkan, maka 30 menit sebelumnya kita adakan bel. Setelah bel kita oprak-oprak. Ada waktu 30 menit itu untuk digunakan bagi yang lelet, untuk memberikan kesempatan mungkin bagi yang lelet, bagi anak-anak yang masih wudhu dan sebagainya. Lalu kita bel, setiap jam 7.30 kita bel. Tet, 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 tiga kali. Lalu kita oprak-oprak anak-anak, ayo sholat duha, sholat duha, sholat duha. Misalkan begitu. Lalu ketika sholat duha, lalu anak-anak itu menjadi sholat duha. Lah, perilaku anak-anak untuk melakukan sholat duha itu adalah perilaku yang kita harapkan terjadi kepada anak-anak karena nilainya positif. Itu namanya proses belajar. Nah, bagaimana proses belajar itu terjadi? Karena ada stimulus, yaitu bel dan ngoprak-ngoprak. Nonton. Nah, ini masih terbiasa dilakukan di dunia sekolah yang kadang-kadang karena praktek di dalam persekolahan, itu keliru terjadilah kekerasan ya, tapi sebenarnya filosofinya begitu. Misalkan kita punya anak, sekarang kita punya anak. Anak kita untuk membiasakan setiap habis maghrib harus belajar, harus baca buku. Maka ya oprak-oprak. Setiap habis maghrib, oprak-oprak, ayo baca buku, sediakan buku. Nah, oprak-oprak kita itu namanya stimulus, respon anak untuk belajar, untuk baca buku itu namanya respon. Ya, sama dengan sholat duha, bel tadi itu adalah stimulus, anak-anak sholat duha itu namanya respon dari anak-anak itu namanya sholat duha. Itu belajar menurut teori behaviorisme dan itu dipakai sampai sekarang di pesantren-pesantren dan sebagainya. Jadi begini. Nah, bagaimana awal ini bermula? Ya, awal ini bermula adalah begini. Ya, jadi, nah ini kelihatan di layar saya kelihatan ya ada eksperimen ya. Pertama itu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu adalah seorang psikolog dari, Rusia yang itu salah satu tokoh teori belajar behaviorisme. Dia mengeksperimenkan begini, eksperimennya berupa anjing. Lihat itu ada anjing, lah anjingnya itu diberi peralatan sedemikian rupa dari mulutnya sehingga kalau air liurnya itu keluar bisa diwadahi, ya. Lalu pertama ya, dia itu itu ya, Pavlov menginginkan supaya ketika ada bel berbunyi, si anjing itu mengeluarkan air liur. Nah, gitu ya. Jadi perilaku yang diharapkan dari anjing itu adalah supaya dia keluar air liur ketika bel berbunyi. Faktanya ketika bel dibunyikan, pertama kali bel dibunyikan, anjing tidak merespon apa-apa. Nah, itu ya.
anjing tidak merespon apa-apa ketika dikeluarkan dibunyikan bel. Pada percobaan kedua, diberikan makanan. Kemudian anjing itu diberikan makanan, lalu setelah dia itu diberi makanan, diperlihatkan makanan, dia keluar air liur, berarti dia ingin makan. Lah, karena Pavlov itu menginginkan supaya anjing itu mengeluarkan air liur ketika diperdengarkan bel, maka suatu saat Pavlov itu membunyikan bel dan memberikan makanan. Jadi bel dibunyikan, makanan diberikan. Ternyata responnya anjing itu mengeluarkan air liur. Terus dicoba begitu, besoknya lagi begitu, dikasih bel dan makanan, keluar air liur. Besoknya lagi dibunyikan bel, diberikan makanan. Itu dicoba terus-menerus dan sampai menjadi kebiasaan bagi anjing itu setiap hari. Setelah berkali-kali dicoba, lalu dibunyikan bel saja. Bel dibunyikan, makanan tidak diberikan, anjingnya merespon dengan air liur. Nah, itulah katanya Pavlov berarti sudah terjadi proses belajar atau latihan ya bagi anjing itu untuk merespon dengan air liur dengan bel. Asalnya dengan bel saja tidak keluar air liur, sekarang dengan bel saja sudah keluar air liur karena biasanya ada makanan. Nah, kalau ini ya, ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Kenapa di dunia pendidikan itu ada bel? Tet, tet, tet setiap jam 8, tet, 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 bel 3 kali berarti masuk. Bel 2 kali berarti istirahat. Bel 3 kali di jam 2 berarti dia pulang. Nah, itu kan awalnya itu memakai teori belajar behaviorisme ini. Ngoprak-ngoprak istilahnya kan begitu kan. Anak-anak pertama dibunyikan bel. Tet, tet, tet. Anak-anak nggak merespon apa-apa karena dia nggak ngerti. Apa sih maksudnya bel itu 3 kali. Nah, dia awalnya nggak ngerti, tapi kemudian dioprak-oprak dulu, dioprak-oprak. Masuk, 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 masuk. Besoknya juga begitu, di bel 3 kali. Tet, tet, tet. Gurunya lagi yang piket, masuk, 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 masuk. Lama-lama kalau sudah berkali-kali dipercobakan begitu, anak-anak menjadi paham. Kalau jam 8 ada bel 3 kali, berarti tandanya sudah masuk waktunya sekolah. Paham nggih? Sampai di sini paham dulu nggih? Sehingga teori behaviorisme ini sangat populer sampai tahun 1950. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau bisa dipahami nggih, apa yang saya bahas ini? Ngoten. Bisa nggih dipahami. Jadi begitu. Maka maka sebenarnya kalau kita di sekolahan atau kita di pondok pesantren, yang penting jelas jadwalnya dan disosialisasikan ke anak-anak. Ya, jelas diumumkan. Biasanya kalau saya di pondok dulu setiap malam Jumat itu ada namanya tibaan bersama-sama lalu diumumkan. Peraturannya sekarang setiap jam 8 harus ro'an. Nah, itu kan. Yang penting disosialisasikan lah. Terus ada tanda bel tadi supaya anak-anak itu paham. Sehingga tidak perlu pakai cara kekerasan. Loh, terus kemudian ada yang bertanya begini. Pertanyaannya begini, "Loh Pak, kan itu itu kan begini, kadang-kadang ada anak yang bantah, balelo, itu istilahnya kalau memberontak itu nggak manut sama aturan itu loh. Nah, itu lalu kemudian dikembangkan oleh, di Ivan Pavlov itu ada yang namanya punishment. Punishment itu adalah bentuk suatu, extinction atau penghilangan, suatu perilaku yang tidak dikehendaki. Misalkan begini, misalkan ada aturan begini, pada setiap jam 8 ada bel 3 kali harus masuk. Barang siapa yang terlambat 3 menit atau terlambat 5 menit, maka sanksinya harus push up di lapangan. Nah itu. Itu satu. Jadi supaya apa? Mereka itu menyadari, bahwa oh kalau saya itu, terlambat berarti saya itu harus push up. Supaya saya tidak push up, maka saya harus masuk. Kan begitu kan? Logikanya itu kan begitu ya. Sampai di sini bisa diterima nggih? Bisa bisa dipahami nggih? Nah,
Lalu begini, sebenarnya apa yang terjadi, tapi ndak, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang teori behaviorisme di pesantren, di mana, itu sampai di sini penjelasan tentang, teori belajar behaviorisme bisa dipahami napa mboten niki? Nggih. Jadi, kesimpulannya teori behaviorisme itu menghendaki terjadinya perubahan yang progresif, yang perubahan yang positif pada diri seseorang, yang itu apa namanya, dimulai dengan adanya stimulus dan ada respon yang diharapkan dari siswa. Seperti tadi, pingin anak-anak untuk biasa sholat duha setiap jam 8, maka harus dioprak-oprak dan dibel ketika jam 7.30 supaya terjadi sholat duha pada anak-anak. Nah, ini namanya perubahan yang disebut sebagai belajar menurut teori behaviorisme. Nah, kemudian begini, lalu, kemudian begini, apa namanya, masalah di pesantren ya, di pesantren itu sebenarnya terjadi kekerasan di pesantren itu karena penerapan teori-teori behaviorisme ini sebenarnya yang, kurang dipahami ya. Jadi mungkin begini, kadang-kadang yang saya amati ya, yang saya mengamati, saya sudah melakukan penelitian di sekolah-sekolah itu, sebenarnya penerapan, teori behaviorisme itu diterapkan secara salah ya. Misalkan begini, ketika anak-anak dioprak-oprak, lalu karena yang namanya anak-anak itu baru mungkin terbawa oleh kebudayaan di keluarganya yang pemalas, kebudayaan di, apa namanya, di keluarganya yang kurang kondusif sehingga dia tuh nggak ngerti disiplin, nggak ngerti perilaku sholat duha dan sebagainya. Lalu dia kadang-kadang nggak mau bantah. Lah ketika membantah ini lalu gurunya itu ikut sakit hati, lah ini yang nggak boleh. Jadi di dalam, teori belajar behaviorisme itu ndak boleh istilahnya baper gitu, apa baper itu maksudnya itu dalam melaksanakan stimulus dan respon itu ndak boleh, overthinking atau terlalu baper kepada anak-anak sehingga melok-melok emosi gitu. Lah ketika emosi ini yang menjadi, salah kaprah ngoten. Jadi misalkan karena anak-anak itu apa namanya, ndak mau sholat duha lalu kemudian dia itu marah-marah, lalu dia tuh main kekerasan, dipukul dan sebagainya. Di dalam teori behaviorisme itu tidak dikenal. Dalam teori behaviorisme itu harus ada namanya prosedur. Prosedur itu dijelaskan begini maksudnya, misalkan anak-anak diberitahu ya, setiap jam 8 harus sholat duha. Kalau tidak, berarti hukumannya lari di lapangan 5 kali, misalkan begitu ya. Lalu ada anak-anak ternyata, dia itu, apa namanya, eee ndak mau sholat duha. Lalu kemudian ya sudah, karena prosedurnya disuruh lari, ya suruh lari aja 5 kali di lapangan, ngoten. Lah, apakah dia lari sambil apa itu, jegot-jegot, apa sambil apalah, sambil dia itu baper, sambil dia itu terkesan meremehkan gurunya, ya sudah nggak usah bawa perasaan, yang penting prosedur sudah dilaksanakan oleh siswa. Jadi ndak perlu komentar apa-apa guru-guru itu, yang penting kamu kalau ndak apa-apa, ndak sholat duha, tapi kamu tuh harus, apa namanya, lari di lapangan 5 kali. Lah, selama dia itu mungkin selama 6 bulan dia itu membantah ndak mau sholat duha, yang penting prosedur itu sudah dilakukan, ya sudah cukup, ngonten, sudah cukup. Berarti dia proses perubahan perilakunya itu menjadi lebih lambat daripada yang lain. Nah, ngonten. Lah, sebenarnya yang paling penting dalam, behaviorisme itu adalah kontinuitas. Kontinuitas itu artinya guru atau pendidik itu harus, punya sikap disiplin dan kontinu untuk selalu mengawasi agar perilakunya terus demikian. Jadi harus terus mengawasi siapa yang tidak sholat duha, maka dia harus, lari, 5 kali di lapangan, begitu. Begitu terus ya. Tinggal kita itu nanti, kontinuitasnya itu kita dipertaruhkan. Karena kadang-kadang misalkan di pesantren itu, kadang-kadang ya pengurus-pengurusnya juga mut-mutan. Lagi pingin ngukum ya menghukum, kadang-kadang juga tidak dihukum gitu, sehingga santri sendiri itu menjadi, apa namanya, menjadi meremehkan, paling cuman 2 minggu,
paling cuman 1 minggu, paling habis itu sudah selesai lagi, kan begitu kan, itu kan terjadi ngoten nggih, kita pengalaman ngoten nggih di pondok atau di sekolahan itu, paling cuman 2 minggu programnya terus lah, kalau tidak bisa continue maka kendalanya itu siswanya itu akan niteni gitu loh, niteni, oh paling ya begitu. Nah, sehingga di sini dipertaruhkan sikap disiplin dan kontinuitas dari guru itu begitu. Jadi di dalam teori belajar behaviorisme itu proses itu menjadi penting. Schedule atau prosedur itu menjadi penting dan supaya mudah dilakukan oleh guru yang mengawasi, maka punishment itu sendiri jangan terlalu yang menyulitkan guru, yang mudah dipantau saja. Dan sejauh itu sudah dilakukan oleh para siswa, oleh para para santri, itu cukup, sudah ndak usah di apa namanya, nggak usah ditambah-tambah yang lain, misalkan diomeli, tambah dikepui dan sebagainya lah. Nah, saya mengamati di pesantren ya, kasus-kasus yang terjadi kekerasan di pesantren itu sebenarnya karena masalah itu. Karena ya santri sendiri yang pengurusnya itu nggak ngerti teori behaviorisme, nggak mengerti teori belajar dan sebagainya. Karena si anak itu tadi apa sudah di-punishment masih ngenyek begitu mungkin, lalu dia juga ustadznya terbawa emosi, lalu dia dipukuli. Nah, ketika itu terjadilah kasus, kasus yang namanya, kasus kekerasan di pesantren itu. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Sampai apa namanya, sampai di sini bisa dipahami napa mboten atau ada yang mau ditanyakan? Nah, nggih, oke. Ya ada lagi, Ustadz Zamahsari? Nah, misalkan komentar dari Mbak Linda tadi, apapun kekerasan itu tidak dibenarkan, memang benar. Jadi kadang-kadang ya, kelemahan dari teori behaviorisme itu adalah mudahnya untuk terseleweng ke dunia kekerasan. Kalau teori behaviorisme itu tidak menghendaki kekerasan, yang penting ada prosedur. Dan sejauh prosedur itu sudah dilakukan oleh siswa, kita tidak perlu terbawa lebih daripada itu. Maksudnya tidak perlu over gitu. Maksudnya begini, misalkan sudah disosialisasikan kepada anak-anak, anak-anak jam 8 harus sholat duha. Barang siapa yang tidak sholat, nanti akan ada bel jam 7.30, itu kamu siap-siap langsung sholat duha jam 8. Barang siapa yang terlambat sholat duha, maka hukumannya adalah ngepel, ngepel di WC misalkan. Barang siapa yang apa namanya, barang siapa yang tidak sholat duha, maka dia harus lari 7 kali. Lah, di sini harus dipertimbangkan dalam schedule of reinforcement itu bahwa punishment itu tidak boleh terlalu keras. Yang penting mudah dilakukan oleh siswa dan juga oleh kita, oleh yang mengawasi. Karena kalau terlalu ribet pun nanti juga mengawasinya juga sulit, ya. Mengawasinya juga sulit. Lah, ketika sulit maka kontinuitas itu menjadi terpotong. Ketika tidak ada kontinuitas, maka siswa itu sendiri akan ngecap sudah ada cap bahwa oh berarti ya sudah paling cuma 1 minggu sudah nggak ada lagi kan begitu kan jadinya. Karena apa? Prosedurnya itu nggak mudah dilakukan. Ngonten. Nah, yang kedua juga jangan sampai terlalu keras, jangan ada kekerasan. Makanya zaman dulu kalau kita guru-guru kita mengatakan, hukumannya harus yang, membelajarkan. Barang siapa yang tidak ngaji 1 kali, maka dia harus hafalan surat ini sampai surat ini dan sebagainya. Harus ngaji di lapangan dan sebagainya. Itu kan dikira-kira supaya tidak ada kekerasan. Nah, behaviorisme pun sendiri itu tidak menghendaki suatu kekerasan dalam dunia pendidikan. Cuman kesalahan di dalam penerapan teori behaviorisme itu bisa berujung kekerasan. Karena ya kalau di pesantren itu karena mungkin pengurus-pengurusnya juga masih anak-anak, masih remaja sehingga emosinya juga masih meledak-ledak. Ngonten. Saya kira sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tapi paham nggih teori behaviorisme? Teori behaviorisme itu mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus sehingga ada respon. Nah, ini awalnya diuji cobakan kepada anjing. Sehingga disinilah kelemahan teori behaviorisme karena uji cobanya anjing. Jadi katanya teori behaviorisme mengatakan begini, loh itu kan uji cobanya Pavlov itu kan anjing, lah manusia itu kan bukan anjing.
Anjing itu nggak punya akal, hewan. Kalau manusia kan punya akal. Lah masa itu akan diuji cobakan, kepada apa, kita disamakan dengan anjing. Nah itu kritik terhadap behaviorisme. Tapi kemudian ya Trondijk ya, ada tokoh behaviorisme namanya Edward, Trondijk itu yang menguji cobakan teori behaviorisme itu kepada manusia. Anda lihat di presentasi saya itu ada di pojok kiri bawah, itu ada anak kecil yang sedang ditakut-takuti oleh seseorang. Itu uji coba Trondijk gitu ya. Ya bisa kelihatan nggih? Ini, gambar di pojok kiri bawah itu, bisa ya? Mbak Linda, Mbak Zamasyari, Ustadz Zamasyari, Mas Irfan, eee, itu di bagian pojok kiri bawah itu ada apa namanya, ada seorang anak kecil yang kira-kira umur setahun apa 2 tahun itu ditakut-takuti, itu ceritanya itu adalah Trondijk, itu menguji cobakan. Ada anak diberi mainan, 2 mainan, satu katakan mainan buaya, yang satu mainan singa. Setiap dia mau ngambil mainan buaya, lalu dia itu diketak gitu. Setiap dia mau apa namanya, ngambil mainan buaya, dia diketak. Lama-lama dia tidak mau ngambil, mainan buaya itu, tapi dia mengambil mainan yang lain. Itu uji coba behaviorisme satu-satunya di dunia sampai sekarang yang diuji cobakan kepada manusia. Habis itu sudah nggak pernah dicobakan lagi. Kenapa? Ya kan kasihan kalau anaknya orang gitu terus kamu uji cobakan, kita uji cobakan seperti itu kan kasihan juga. Saya kira begitu. Eh, ada pertanyaan lagi? Oke. Kita singkat-singkat ya, pokoknya kita ini. Nah, yang selanjutnya adalah ada beberapa kata kunci peristilahan ya tentang teori behaviorisme ini dalam dunia pendidikan itu yang perlu jenengan ketahui. Ada namanya classical conditioning, ada namanya operant conditioning, ada shaping, ada punishment, ada reinforcement, ada distinction. Itu nanti jenengan perlu tahu apa yang dimaksud dengan classical conditioning, operant conditioning, shaping, punishment, reinforcement, distinction dan sebagainya, jenengan harus mengetahui itu dan coba cari di beberapa literatur. Ya sebenarnya kalau dijelaskan sekarang bisa, tapi cuman saya kira itu coba jenengan cari definisinya sendiri di kamus psikologi itu ada shaping, ada punishment, ada reinforcement dan sebagainya. Lalu kemudian ada penjelasan tentang eh, tokoh-tokoh behaviorisme. Ini ada beberapa tokoh yang menganut teori behaviorisme, ada namanya Ivan Pavlov, ada Edward L. Trondijk, ada Burrhus Frederick Skinner, ada J.B. Watson dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang menganut psikologi behaviorism. Itu bisa itu nanti ada di bukunya Alwisol itu tentang psikologi belajar. Nah, kemudian begini, ini yang penting juga ya, kadang-kadang kita ini sulit untuk melakukan penelitian. Nah, itu ada apa namanya teori belajar, penelitian dalam teori belajar ini. Ini kelihatan jelas ya, screenshot apa namanya presentasi saya. Lihat, saya pernah melakukan apa namanya penelitian tentang behaviorisme ini. Eh, tapi ini kalau saya jelaskan panjang lebar, saya ingin sekarang itu karena sudah jam 2 kurang, saya persingkat saja. Itu apa yang ada dalam screenshot itu adalah hasil penelitian saya tentang teori belajar. Judulnya Unsur-unsur Behaviorisme dalam Kebijakan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Madrasah Sanawiyah. Nah, itu begini, Anda jenengan sebagai mahasiswa pendidikan itu bisa membuat judul penelitian dengan yang bertemakan teori behaviorisme ini. Ya, seperti yang saya lakukan dalam artikel saya itu, ya bagaimana itu sebenarnya artikel tersebut? Artikel tersebut tuh sebenarnya saya ingin mencoba melihat adakah teori behaviorisme dalam kebijakan wakil kesiswaan di MTS Nahdlatul Ulama. Ya,
Maka caranya satu hal begini, satu caranya begini. Pahami dulu bagaimana teori behaviorisme, ya. Pahami dulu bagaimana teori behaviorisme, lalu kemudian lihat bagaimana apa namanya kebijakan waka kesiswaan di MTS gitu ya. Jadi sama dengan jenengan nanti melakukan penelitian juga begitu. Eh, Pahami dulu teori belajar behaviorisme, lalu kemudian lihat apa namanya cara mengajarnya seorang guru. Nah, di situ termasuk behaviorisme atau pemboten, yaitu dibahas dalam suatu penelitian. Nah, nah, lihat itu ada catatan dari saya yang sebelah kiri mengatakan jadikan teori behaviorisme sebagai objek formal dalam suatu penelitian. Jadi begini, penelitian tuh bagaimana sih penelitian tuh? Penelitian itu adalah kita mencoba melihat suatu fakta di lapangan dengan sudut pandang teori tertentu. Ngoten nggih. Lah, fakta yang dilihat di lapangan itu disebut sebagai objek materi, sesuatu yang dilihat. Cara kita melihat itu disebut sebagai objek formal. Ngonten nggih? Nah, saya ingin melihat kebijakan waka kesiswaan. Dari kacamata sudut pandang apa kita akan bahas? Dari sudut pandang teori behaviorisme. Maka saya deskripsikan perilaku atau kebijakan waka kesiswaan itu satu, 2, 3, 4, 5. Dari sekian itu mana yang masuk behaviorisme, mana yang tidak. Itu caranya. Paling sederhana penelitian kualitatif itu seperti itu. Saya harap jenengan nanti bisa mata kuliah ini bisa apa namanya? eh, bisa memberikan inspirasi bagi jenengan untuk melakukan suatu penelitian. Paling mendasar saja, yang paling mendasar ya. Seperti contohnya tadi itu, seperti yang biasanya saya contohkan kepada jenengan, saya ingin melihat orang yang wudhu, itu wudhu apa bukan? Caranya, pahami dulu apa itu wudhu, lalu lihat orang itu mengerjakan apa. Itu ya, ngonten niku, saya kira begitu ya. Kita mohon maaf niki roto, atau ya, saya kira sampai di situ. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Eh, Ustaz Zaman Syari, Mbak Linda, Mas Irfan, Mbak Salwa Dinda, saya kira seperti itu, nggih. Eh, saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nggih, kami akhiri dan ya kuliah saya seperti itu ya karena mohon maaf karena ini apa namanya di rumah ini istri saya sedang habis melahirkan, jadi apa namanya saya harus tidak bisa datang lagi offline mungkin sampai 1 bulan 2 bulan yang akan datang masih tetap seperti ini perkuliahannya. Makaten mawon saya kira ndak ada pertanyaan nggih? Sampun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.